Baik, bagaimana perkembangan income perusahaan sampai sejauh ini? Iya, Pak. Berdasarkan perhitungan dari accounting department, income perusahaan kita menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Oh, selain itu, berhubungan ini sudah menjelang akhir tahun, apakah kita sudah ada keputusan ya untuk pembagian dividen tahun ini? Iya, Pak. Berdasarkan analisa dan forecast dari accounting department, sampai akhir tahun ini, income kita akan cukup untuk membagikan dividen kepada para shareholder kita, Pak. Ya, baik. Mungkin selain itu, ada pertimbangan lain lagi nggak ya, selain dari segi income perusahaan sendiri? Oh, tentunya ada, Pak. Saya juga mempertimbangkan shareholder engagement, di mana perusahaan kita akan membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk mendapat merealisasikan rencana ekspansi, Pak. Ya, benar banget tuh Pak. Analisa yang dilakukan oleh accounting department dan CFO menurut saya sudah sangat tepat. Dengan membagikan dividen kepada shareholder, maka perusahaan akan dapat memuaskan keinginan shareholder. Dan hal ini baik untuk mempertahankan pendanaan mereka terhadap kita, Pak. Oke, oke. Saya rasa analisa kalian sudah sangat baik ya. Apa itu payout policy? Payout policy adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan berkaitan dengan apakah perusahaan akan mendistribusikan kas atau tidak, terkait juga dengan cara dan besaran kas yang akan diberikan kepada para pemegang saham. CFO membuat keputusan di akhir periode terkait sisa earning perusahaan, di mana terdapat dua opsi, yaitu opsi pertama, dijadikan retained earnings dalam perusahaan. Retained earnings dapat dialokasikan untuk future growth perusahaan, sehingga dapat meningkatkan share price di masa depan. Opsi kedua, membayar pembagian dividen. Perusahaan memuaskan kepentingan shareholder, bisa juga dengan alasan untuk mempertahankan investor. Oke, selanjutnya mungkin saya membutuhkan pertimbangan. Apakah kita bakal bagikan dividen ini dalam bentuk cash atau share dividen aja ya? Ya Pak, menurut pendapat saya, lebih baik kita membagikan dalam bentuk cash dividend saja, dengan pertimbangan bahwa kita akan tetap mempertahankan jumlah shareholder kita di angka saat ini, Pak. Benar banget tuh Pak, saya sependapat dengan CFO. Apa yang dikatakan CFO sudah sangat tepat. Dengan mempertahankan jumlah shareholder yang tidak terlalu banyak, maka kepemilikan perusahaan ini tidak terlalu luas, sehingga kita lebih mudah mengendalikannya. Terdapat dua jenis dividen yang paling sering perusahaan bagikan, yaitu pertama adalah cash dividend, di mana pendistribusian uang tunai sesuai proporsi saham yang dimiliki akan memenuhi keinginan shareholder. Tapi bagi perusahaan sendiri dapat mengurangi working capital. Sementara dua, stock dividend, di mana perusahaan membayar dengan sebagian kecil dari saham biasa untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Tidak ada uang tunai yang didistribusikan, tetapi karena jumlah saham beredar meningkat, secara tidak langsung harga saham akan turun sejalan dengan besar stok dividen. Kebijakan stok dividen tidak akan mengurangi modal kerja, tapi dapat mengurangi EPS perusahaan. Baik, lalu bagaimana ya dengan dividen policy-nya? Lebih baik kita tetap menggunakan dividend policy yang sudah kita tetapkan tahun kemarin, Pak, yaitu constant payout ratio dividend policy. Sebab policy ini paling menguntungkan, baik bagi pihak perusahaan maupun pihak shareholder. Ya, saya setuju sekali Pak, sebab polisi ini berbanding lurus dengan income yang perusahaan kita hasilkan. Terdapat 3 polisi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, constant payout ratio dividend policy. Rasio pembayaran konstan berarti pembayaran dividen menggunakan rasio persentase yang sama di setiap periodenya, sehingga besar kecilnya dividen yang diterima akan berbanding lurus dengan pendapatan perusahaan. Yang kedua, ada regular dividend policy, yaitu dividen dibagikan dalam jumlah yang sama di setiap periodenya. Yang ketiga, ada low regular and extra dividend policy. Pembagian dividen dibagi menjadi dua, yaitu low regular dan extra. Yang pertama adalah low regular. Perusahaan membagikan dividen dalam jumlah yang tetap, umumnya kecil, seperti periodenya, sehingga menciptakan pendapatan stabil bagi investor yang dapat membangun kepercayaan investor terhadap perusahaan. Yang kedua ada ekstra. Ekstra adalah sejumlah dividen tambahan yang diberikan ketika pendapatan yang lebih tinggi dari biasanya. Baik, bagaimana ya dengan timeline payment prosedurnya sendiri? Menurut saya lebih baik segera dimulai di akhir kuartal ketiga tahun ini, Pak. Benar banget tuh Pak, saya setuju dengan CFO dengan pertimbangan bahwa prosedur pembagian ini membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Baiklah kalau gitu. Jadi apakah akan dimulai dari bulan Agustus ya kira-kira ya? Wah, itu ide yang bagus banget, Pak. Perusahaan dapat melakukan tanggal pencatatan dividen di awal bulan Agustus. Berikut adalah timeline payment prosedur dari dividen. Yang pertama, declaration date. Pada tanggal ini akan ditentukan waktu untuk dividen dan berapa besaran atau nilai dividen yang akan dibayarkan. Kedua, come date. Tanggal yang menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal tersebut, perdagangan atas suatu saham masih memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Tanggal come date dijadwalkan H-1 kerja tanggal X dividen. Yang ketiga, X dividend date. Periode 2 hari kerja sebelum pencatatan atau the date of record. Jika pemegang saham menjual sahamnya pada saat X dividend date, maka pemegang saham tetap berhak mendapat dividen. Sedangkan investor yang membeli pada saat X dividend date tidak berhak mendapat dividen. Tanggal X dividen dijadwalkan 1 hari kerja setelah tanggal come date. Keempat, the date of record. Merupakan tanggal di mana Dewan Direksi mencatat siapa saja pemegang saham yang akan mendapatkan dividen dan berapa jumlahnya. The date of record dijadwalkan 2 hari setelah X dividend date. Kelima, payment date. Payment date adalah saat perusahaan membayarkan dividen yang telah dijanjikan kepada pemegang saham yang berhak mendapat dividen. Pencatatan akuntansi juga dibuat, yang akan mempengaruhi neraca perusahaan sesuai dengan bentuk dividen yang dijanjikan. Ya, saya ingin memberikan saran kepada Bapak. Baiklah, kira-kira saran apa itu? Saya mengusulkan untuk repurchase aja, Pak. Share repurchase ya? Apa kira-kira pertimbangannya untuk melakukan kebijakan ini? Ya, karena harga saham kita kan akan naik kembali, Pak. Jadi sebaiknya Bapak juga berkonsultasi nanti dengan CFO bagaimana terkait teknisnya. Baik, Pak. Nanti saya akan mempertimbangkan ketiga metode yang dapat kita gunakan untuk teknis share repurchase. Baik. Mungkin terkait kebijakan ini bakal saya pertimbangkan lagi ya bersama CFO. Keputusan dan pertimbangan metode repurchase. Yang pertama, open market share repurchase, yaitu perusahaan membeli kembali sebagian saham mereka yang beredar di pasar atau bursa efek. Yang kedua, tender offer share repurchase. Perusahaan membeli kembali di mana perusahaan dengan harga relatif lebih tinggi terhadap nilai pasar di saat itu. Yang ketiga, Dutch auction share repurchase. Perusahaan menentukan seberapa banyak jumlah dan kisaran harga yang rela digunakan untuk membeli kembali saham mereka. Terima kasih telah menghadiri rapat hari ini ya. Terima kasih ya semuanya. Sampai bertemu di rapat berikutnya. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Oke.